peraturan yang mengatur hak cipta. Peraturan yang mengatur hak cipta adalah seperangkat hukum dan peraturan yang melindungi hak-hak pemilik karya intelektual, seperti tulisan, musik, seni, dan karya kreatif lainnya. Tujuan utama dari peraturan hak cipta adalah untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya tersebut untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karyanya. Hal ini bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi, serta memberikan insentif kepada pencipta untuk berbagi karya mereka dengan masyarakat sambil melindungi kepentingan ekonomi mereka. Peraturan hak cipta berlaku di berbagai negara, biasanya mencakup masa berlaku hak cipta, hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik, dan ketentuan mengenai penggunaan yang diizinkan atau melanggar hak cipta. Hak cipta diatur oleh berbagai peraturan di berbagai negara, namun secara umum ada prinsip-prinsip dasar yang sering diterapkan dalam regulasi hak cipta. Pertama, Konvensi Berne, perjanjian internasional yang melindungi hak cipta karya seni dan sastra. Kedua, Undang-Undang Hak Cipta Nasional. Setiap negara memiliki undang-undang hak cipta nasional yang mengatur aspek hak cipta termasuk definisi hak cipta, durasi perlindungan, hal dan kewajiban pemegang hak cipta, serta pelanggaran hak cipta. Ketiga, perlindungan otomatis. Diberikan secara otomatis pada saat suatu karya diciptakan. Keempat, hak eksklusif. Hak cipta memberikan pemegang hak cipta hak eksklusif untuk menduplikasi, mendistribusikan, mengadaptasi, dan melakukan karya tersebut, kecuali ada pengecualian tertentu seperti penggunaan wajar. Kelima, durasi perlindungan. Durasi hak cipta bervariasi antar negaranya, tetapi secara umum berlangsung selama hidup pencipta ditambah beberapa puluh tahun setelah kematiannya. Keenam, pengecualian dan penggunaan wajar. Hak cipta sering memiliki pengecualian yang memungkinkan penggunaan tanpa izin pemegang hak cipta dalam konteks tertentu. Ketujuh, perlindungan internasional. Karya yang dilindungi hak cipta di satu negara umumnya juga dilindungi di negara-negara lain, berkat perjanjian internasional seperti Konvensi Berne. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang subjek dalam hak cipta siapa saja. Hak cipta biasanya diberikan kepada pemilik asli karya kreatif, yang dapat mencakup individu, kelompok, atau entitas hukum seperti perusahaan. Pemilik hak cipta adalah orang atau pihak yang membuat karya tersebut. Namun, dalam beberapa situasi khusus, hak cipta juga dapat dialihkan atau diberikan kepada orang atau entitas lain melalui perjanjian atau kontrak. Seorang pencipta memiliki dua macam hak atas ciptanya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, hak ekonomi yaitu hak yang melekat terkait dengan hasil karya cipta yang dimiliki oleh pencipta itu sendiri. Baik, di sini saya akan membacakan objek perlindungan hak cipta. Yang pertama ada karya sastra, yaitu mencangkup buku, novel, cerpen, puisi, dan naskah lainnya. Yang kedua ada karya seni visual, yaitu lukisan, gambar, foto, ilustrasi, dan seni rupa lainnya termasuk dalam perlindungan hak cipta. Yang ketiga karya musikal, yaitu komposisi musik, lirik lagu, dan rekaman musik. Yang keempat ada karya drama, yaitu drama musikal dan panggung pertunjukan. Yang kelima ada karya audio visual, yaitu film, video, program televisi, dan produksi multimedia lainnya. Yang keenam ada karya seni terapan, yaitu desain grafis, desain industri, dan produk seni lainnya. Baik, saya akan menjelaskan jenis hak eksklusif yang melekat dalam hak cipta dan jangka waktu perlindungan hak cipta. Jenis hak eksklusif yang melekat dalam hak cipta yaitu 1. Hak reproduksi. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk menduplikasi atau menggandakan karya cipta mereka. Kedua, hak distribusi. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengontrol distribusi salinan karya cipta kepada publik. Ketiga, hak penampilan. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengontrol penampilan publik karya cipta mereka, seperti pertunjukan teater atau konser musik. 4. Hak atraksi. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk membuat karya turunan atau adaptasi dari karya asli mereka. Kelima, hak publikasi. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengontrol kapan dan bagaimana karya cipta mereka diterbitkan atau diunggah ke media. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta bervariasi berdasarkan jenis karya dan negara. Berikut adalah jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum. 1. Karya yang diciptakan oleh individu.
Dalam banyak negara, hak cipta biasanya berlaku selama kehidupan pemegang hak cipta plus 50 hingga 70 tahun setelah kematian pemegang hak cipta. Kedua, karya yang diciptakan oleh beberapa penulis atau kolektif, jangka waktu perlindungan hak cipta bisa lebih kompleks dan bergantung pada hukum negara yang berlaku. Umumnya, jangka waktu berlaku selama kehidupan penulis terakhir atau selama 50-70 tahun setelah kematian penulis terakhir. Ketiga, karya anonim atau karya yang tidak diketahui pemegang hak cipta. Jangka waktu perlindungan mungkin berlaku selama 50-70 tahun sejak karya tersebut pertama kali diterbitkan atau diunggah. Keempat, karya yang diciptakan oleh perusahaan atau organisasi. Dalam banyak kasus, jangka waktu perlindungan hak cipta biasa mencapai 50 hingga 70 tahun sejak karya tersebut pertama kali diterbitkan. Kelima, karya yang telah berada di ranah publik. Setelah jangka waktu perlindungan berakhir, karya tersebut masuk ke ranah publik, yang berarti dapat digunakan dan didistribusikan secara bebas tanpa izin atau pembayaran royalti. Selanjutnya, saya menjelaskan pengalihan hak ekonomi dalam hak cipta berupa apa saja. Pengalihan hak ekonomi harus dilakukan secara tertulis dengan akta maupun tanpa akta notaris. Pengalihan hak ekonomi dalam hak cipta dapat berupa 1. Pemberian lisensi. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut dengan cara-cara tertentu. 2. Penjualan hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menjual hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain. 3. Warisan atau pewarisan. Hak cipta dapat diwariskan kepada ahli waris dari pemegang hak cipta setelah pemegang hak meninggal dunia. 4. Hak jaminan. Hak cipta dapat dijadikan jaminan untuk mendapat pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan. 5. Pemberian hak publikasi. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menerbitkan atau mendistribusikan karya tersebut. Dan pengalihan yang lain bisa kita lihat pada slide ini penjelasannya. Semua pengalihan hak ekonomi ini harus diatur dalam kontrak atau perjanjian yang jelas dan sah secara hukum. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 41, hasil karya tidak dapat diwujudkan dalam bentuk nyata. Pertama, setiap ide, sistem, metode, konsep, prinsip, prosedur, data, atau temuan walaupun telah dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, diungkapkan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Kedua, benda, alat, atau produk yang sudah diciptakan cuma untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya cuma hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Ketiga, yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional adalah kebutuhan manusia terhadap suatu benda, produk, atau alat tertentu yang berdasarkan bentuknya mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu. Yang kedua, dari pasal 42, tidak ada hak cipta atas hasil karya. Pertama, hasil rapat terbuka lembaga negara. Yang kedua, peraturan perundang-undangan atau pidato kenegaraan, pidato pejabat pemerintah. Ketiga, putusan pengadilan atau penetapan hakim. Keempat, kitab suci atau simbol keagamaan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai ekspresi budaya tradisional yang penciptanya tidak diketahui. Ekspresi budaya tradisional yang penciptanya tidak diketahui seringkali menjadi bagian dari warisan budaya kolektif dan telah ada selama berabad-abad. Dalam banyak kasus, sulit untuk mengklaim hak cipta atas ekspresi semacam itu karena mereka telah menjadi bagian integral dari budaya. Namun, beberapa negara telah mengambil tindakan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dengan undang-undang hak cipta khusus atau peraturan perlindungan warisan budaya. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional dan hak cipta yang penciptanya tidak diketahui dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini mengatur hak cipta di Indonesia meskipun tidak secara khusus mengatasi ekspresi budaya tradisional. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja dasar untuk perlindungan hak cipta yang bisa berlaku untuk karya-karya tradisional yang memiliki pencipta yang tidak diketahui. Ekspresi budaya tradisional yang penciptanya tidak diketahui mencakup berbagai elemen budaya yang telah berkembang selama bertahun-tahun dalam masyarakat tertentu. Contohnya seperti lagu dan alat musik tradisional, cerita rakyat, tarian dan gerakan tradisional, kemudian seni rupa tradisional. Dalam banyak kasus, warisan budaya kolektif dan karena penciptanya tidak diketahui atau tidak ada, hak cipta tradisional mungkin tidak diterapkan. Namun, pelindungan hukum khusus dan kerangka kerja hak cipta yang menghormati warisan budaya sedang berkembang untuk mengatasi isu-isu ini dan memastikan pengakuan dan penghargaan yang pantas bagi komunitas yang mewarisi ekspresi budaya ini. Terima kasih.